Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabarnya? Baik ya, alhamdulillah. Senang sekali. Perkenalkan, nama saya Febrianti Pinky. Di sini saya selaku sebagai moderator. Kami mahasiswa dari Unitama, Universitas Teknologi Akbar Makassar. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan membahas tentang metode backward chaining. Apa itu backward chaining? Untuk lebih jelasnya, saya persilakan rekan saya yang bernama Nurfadila, Novita Belawan, untuk menjelaskan yang lebih detail lagi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas definisi backward chaining, langkah-langkah penyelesaian metode backward chaining, dan faktor yang mempengaruhi pemilihan metode backward chaining, serta contoh kasus menggunakan metode backward chaining. Nah, langsung saja. Apa itu metode backward chaining? Backward chaining adalah metode inferensi yang dilakukan untuk bidang kecerdasan buatan yang dimulai dengan pendekatan tujuan atau goal oriented atau hipotesa. Backward chaining merupakan metode pencarian yang dimulai dari tujuan, yaitu kesimpulan yang menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi. Metode backward chaining kebalikan dari forward chaining, di mana dimulai dengan sebuah hipotesis atau sebuah objek dan meminta informasi untuk meyakinkan atau mengabaikan. Backward chaining inference agent sering disebut dengan object driven atau goal driven. Adapun langkah-langkah penyelesaian metode backward chaining pada sistem pakar. Yang pertama, knowledge base atau basis pengetahuan. Jadi kita harus memiliki basis pengetahuan dari paparan seseorang. Misal dokter, kita membutuhkan data penyakit paru dan gejala-gejalanya. Kedua, menentukan tabel keputusan pakar. Ketiga, menentukan role atau aturan atau inference agent untuk memulai penelaran, mendapatkan kesimpulan atau goals dari hipotesa atau objek untuk mendapatkan fakta. Misalnya penyakit DBD sebagai kesimpulan dan demam sebagai gejalanya. Keempat, menentukan goals atau solusi. Nah, kelima, membuat pohon pelacakan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode backward chaining. Pertama, banyaknya keadaan awal dan tujuan. Jika tujuan lebih sedikit dari keadaan awal, maka dipilih penalaran backward chaining. Yang kedua, rata-rata jumlah node yang dapat diraih secara langsung dari suatu node. Lebih baik dipilih node yang memiliki cabang lebih sedikit. Yang ketiga, apakah program butuh menanyai user untuk melakukan justifikasi proses penalaran? Jika ya, maka lebih baik dipilih arah yang memudahkan user. Dan keempat, bentuk kejadian yang akan memicu penyelesaian masalah. Jika kejadian berupa query, maka dipilih metode backward chaining. Contoh atau kasus yang menggunakan metode backward chaining, di mana seseorang ingin membeli sebuah handphone tetapi dia bingung untuk menentukan pilihannya. Nah, variabel-variabel yang digunakan yaitu A. Memiliki uang 2 juta rupiah, B. Memiliki uang 4 juta, C. Memilih handphone yang kameranya bagus, jika D. Memilih handphone yang prosesornya cepat, dan E. Membeli merek Samsung, dan F. Membeli merek Apple, dan G. Membeli merek Xiaomi. Fakta yang ada yaitu diasumsikan si pembeli memiliki data, yaitu memiliki uang 2 juta rupiah, A. True. Ingin memilih handphone yang prosesnya bagus, D. True. Dan apakah tepat jika membeli merek Xiaomi? True-nya yaitu R1 jika pembeli memiliki uang 2 juta rupiah dan ingin memilih handphone yang kameranya bagus, maka dia membeli merek Xiaomi. R2 jika pembeli ingin memilih handphone yang prosesnya cepat
dan dia ingin memilih handphone yang kameranya bagus, maka dia membeli merek Apple. R3, jika pembeli memiliki uang 4 juta rupiah dan ingin memilih handphone yang prosesnya cepat, maka dia membeli merek Apple. R4, jika pembeli memilih uang 4 juta rupiah, maka dia ingin memilih handphone yang kameranya bagus. Dan R5, jika pembeli ingin memilih handphone yang prosesnya cepat, maka dia membeli merek Xiaomi. Adapun rules simple questionnya yaitu R1, jika A dan C maka E. R2, jika D dan C maka F. R3, jika B dan C maka F. R4, jika B maka C. R5, jika D maka G. Lalu di sini ada flowchart backward chaining di mana dia start with G. Sampai di sini proses dihentikan karena sudah tidak ada lagi rule yang bisa dieksekusi. Pencarian adalah G bernilai benar. Jadi kesimpulannya yang dihasilkan G atau si pembeli memutuskan untuk membeli handphone Xiaomi. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yaitu Novita Bulawan yang akan membahas karakteristik backward chaining, kelebihan dan kekurangan metode backward chaining. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari teman saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik backward chaining. Karakteristik diagnosis disajikan untuk masa lalu, konsekuen ke antecedent, tujuan memandu penalaran dari atas bawah, bekerja ke belakang untuk mendapatkan fakta yang mendukung hipotesis. Karakteristik diferensial dimudahkan, konsekuen menentukan pencarian difasilitasi. Di sini juga ada kekurangan dari metode backward chaining. Yang pertama, mempunyai kekurangan yaitu dibatasi dengan sebuah rule atau yang bisa disebut dengan aturan yang sudah ada ditetapkan. Jika tidak ada rule atau aturan yang dipenuhi, maka sistem tidak bisa mengambil kesimpulan yang ada karena belum ada sebuah aturan baru yang ada dari sang pakar atau disebut dengan kologe base yang belum tersedia. Yang kedua, tidak dilengkapi dengan teknik pengukuran akurasi dari hasil hipotesis. Berapa besar tingkat kepastian yang ada pada hipotesis jika diambil dalam bentuk persentase kecenderungan yang menghidap sebuah penyakit itu. Kelebihan yang ada pada metode backward chaining. Yang pertama, metode ini akan bekerja sama dengan baik secara maksimal yang bisa dilakukan ketika masalah itu bermula dari melakukan pengumpulan informasi dan juga sekalian mencari kesimpulan yang ada dan bisa ditarik dari informasi yang ada tersebut. Yang kedua, metode ini bisa menyediakan berbagai informasi yang terdiri dari jumlah kecil maupun jumlah besar dari sebuah data yang ada. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai karakteristik backward chaining dan kekurangan dan kelemahan metode backward chaining. Saya kembalikan ke Bu Branti Pinky. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami tentang backward chaining. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.